Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Azza Safaras, NIM 2003-01022 dari Prodi Manajemen Apagi. Perkenalkan, nama saya Dianur Rahmalailia, NIM 2301033, Manajemen kelas A Pagi. Nama saya Muhammad Arsal Jatila, NIM 2301035 dari Manajemen Apagi. Terima kasih. Hakikat iman. Iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Sedangkan keimanan adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam. Iman memiliki cakupan yang lebih umum daripada cakupan Islam. Keimanan tidak terpisahkan dari amal, karena amal merupakan buah keimanan dan salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia. Materi yang kedua, hubungan iman, ilmu, dan amal. Ilmu, sesuatu yang sering diutamakan, tidak dipelihara dengan baik. Kadang ilmu hanya dijadikan sesuatu yang nisbi, ada tapi tidak ada, atau tidak ada tetapi ada. Tetapi, yang pasti, ilmu adalah satu kewajiban yang tidak boleh dipertikai karena terdapat bukti dan dalil yang pasti semua mengetahuinya. Belajar, mencari ilmu kadang dijadikan formula belaka karena meruah, harga diri, atau bahkan desakan dari pihak orang tua, suami, istri, desakan majikan, dan lain-lain lagi. Pada akhirnya, ilmu tidak meresapi dalam diri, tidak meninggalkan bekas, bahkan mungkin tidak menjadikan diri menjadi yang lebih baik. Amal. Amal merupakan satu aplikasi yang hasil dari gabungan ilmu dan iman, karena keberadaan iman dapat dilihat dari amalan soleh seseorang. Allah bersumpah, sesungguhnya manusia itu rugi andai beriman tanpa amal. Hadis tentang hubungan iman, ilmu, dan amal. Yang pertama, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi, apabila ada iman, maka harus juga ada amal perbuatan. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas dan hadis riwayat Al-Baihaqi. Setiap umat muslim diwajibkan mencari ilmu, karena dengan mencari ilmu akan mendapatkan pahala dan kebaikan untuk diri kita sendiri. Menuntut ilmu juga termasuk amalan yang baik. Yang ketiga, karakteristik orang yang beriman. 1. Mereka menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih mereka cintai daripada anak, istri, harta, benda, dan segalanya. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nomor 2, orang yang beriman tidak akan izin untuk tidak ikut berjihad. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. 3. Mereka selalu mendengar dan taat jika Allah dan Rasul-Nya memanggil mereka untuk melaksanakan suatu perbuatan. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nomor 4. Mereka menjadikan Rasul sebagai hakim dalam setiap persoalan atau permasalahannya. Dalam Quran surat 4 ayat 65 dijelaskan, maka berdemi Rabb-Mu, mereka yang tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan.
dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nomor 5. Mereka memiliki iman yang mantap, tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun, dan keimanannya dibuktikan dengan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Seperti Quran Surat 49 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang yakin kepada Allah dan Rasul-Nya. Hanyalah orang-orang yang kemudian mereka tidak ragu dalam berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nomor 6. Mereka taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri, serta mengembalikan seluruh persoalan yang mereka perselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Seperti Quran Surat 4 ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. 7. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka hatinya bergetar, imannya bertambah, tetap menjalankan sholat dan berzakat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka bertakwa. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-Nya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Quran Surat 8 ayat 2-4. 8. Cinta kepada Allah, bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim dan tegas kepada kaum kafir. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat 5 ayat 54. 9. Mereka tidak mempunyai pilihan lain terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kecuali hanya taat, tunduk, dan berserah diri kepadanya. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Surat 33 ayat 36. Yang keempat, sifat orang yang beriman. Orang yang beriman itu harus memegang teguh pendiriannya, kuat memegang teguh keyakinan agamanya. Dua orang yang beriman itu harus mampu membuat penilaian yang benar, tegas dalam mengambil sikap, tetapi berlapang dada, mudah menerima nasihat. 3. Imannya mantap, yakin terhadap kebenaran yang diperjuangkan, tidak ragu-ragu dalam mewujudkan kebenaran. 4. Selalu mengharapkan bertambahnya ilmu sebagai modal pengetahuan kebenaran. 5. Selalu khawatir dan takut jangan-jangan usaha amal solih yang dikerjakan itu belum cukup untuk bekal menghadap ke hadirat Allah, sehingga mempunyai semangat yang tinggi untuk beramal lebih banyak. 6. Tekun, telaten, tidak gampang putus asa dalam mencari ilmu, sabar dan haris hatinya, menerima ilmu Al-Quran, hadis sebagai satu-satunya kebenaran. 7. Sederhana dalam hidup walaupun kaya raya, mengerti haknya harta sehingga berani mendanai kelancaran agamanya Allah. 8.
merias diri, menjaga kebersihan walaupun papas sengsaran, selalu menjaga harga diri sebagai orang iman. 9. Hatinya tidak tamak, ngerangsang atau ngoyo, bisa menerima pembagian Allah tetapi tidak menimbulkan malas usaha karena menyadari bahwa suksesnya perjuangan agamanya Allah itu ditunjang oleh harta kekayaan. 10. Usahanya dari usaha yang halal. 11. Tetap istiqomah dalam melakukan kebajikan. 12. Terampil, terengginas dalam menangani perjuangan fisabilillah. 13. Dapat mengendalikan diri, tidak selalu mengikuti syahwat dan keinginan. 14. Kasih sayang terhadap orang-orang yang menderita, keberatan menghadapi hidup dan kehidupan. 15. Tidak menyimpang dari garis-garis kebenaran, walaupun terhadap orang yang paling sering membuat marah dan geram. 16. Cintanya kepada seseorang tidak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran, tidak menerjang larangan agama, melakukan perbuatan dosa. Tidak menyanyiakan titipan, kalau ada titipan maka segeralah diserahkan kepada yang berhak menerima atau bisa amanat. 18. Tidak dengki, tidak suka menuduh jelek kepada sesama orang iman, tidak suka saling melaknat. 19. Mengakui kesalahan-kesalahan yang diperbuat walaupun tidak ada orang yang menyaksikan perbuatannya. 20. Tidak memanggil orang iman dengan julukan-julukan ya kafir, ya kasik, ya munafik. 21. Khusyuk dalam sholat, cepat-cepat mengeluarkan zakat jika hartanya sudah sampai nisab. 22. Sabar, tabah, tahan uji, dan tenang dalam menghadapi fitnah, cobaan, gonjang-ganjing, dan kegonjangan. 23. Selalu menghidupkan syukur di waktu longgar, aman, fi amanillah. 24. Menerima yang jadi miliknya, nerimo ing peparing, dan tidak mengaku barang yang bukan miliknya. 25. Tidak menanam dendam kesumatan, dan tidak menumpuk-numpuk dendam yang membawa permusuhan. Nomor 26. Jika dianiaya tetap sabar, sehingga Allah Tuhan pemurah memberi pertolongan. 27. Sifat kikir bakhilnya tidak mencegah untuk berbuat ma'ruf kebenaran. Dan 28 yang terakhir, mau bergaul dengan manusia pada umumnya walaupun terhadap yang berbeda pendapat, faham agama, golongan, ras, suku, marga, dan mau berbicara, berdialog, bermusyawarah dengan mereka, tapi tidak terpengaruh. Materi yang terakhir yaitu hal-hal yang dapat merusak iman antara lain 1. Berbuat kesyirikan. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu atau menyamakan Allah dengan yang lain atau menyembah selain Allah. Perbuatan syirik adalah perbuatan sia-sia dan bertentangan dengan ajaran Islam. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Yang kedua, berkeras hati untuk mendatangi tempat-tempat tertentu yang kurang membawa manfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, jangan berkeras hati untuk bepergian kecuali untuk menuju 3 buah masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang ketiga, mendatangi tukang ramal. Mendatangi dengan membenarkan tukang ramal dalam segala hal dengan keyakinan bahwa tukang ramal itu mengetahui segala sesuatu, maka hal tersebut hukumnya haram dan termasuk golongan orang kafir.
atau keluar dari Islam. Segala amal ibadahnya tidak diterima. Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu bertanya sesuatu, maka sholat yang dikerjakan selama 40 hari tidak diterima. Hadis riwayat Muslim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.